Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah sini nggak jawab, lagi main HP sih. Ya, fokusin dulu salam saya dijawab, baru nanti terserah mau video mau apa, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah Dil izza wal azama wal qudrati wal haiba was sultani wal jalali wal kamal wad diya'i wal ala'i wal kibriya'i wal jabarut alladzi la yamutu wa la yafutuhu abadan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Yang di belakang belum jawab salawat, yang di belakang fokus dulu ke depan. Wa tahta liwa'i sayyidina wa maulana Muhammad. Berdiri, Pak Ustaz. Tenang deh aja, nanti juga berdiri ya. Wa tahta liwa'i sayyidina wa maulana Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa innal fil jasadi mudghatan fa in saluhat saluha jasadu kullu fa in fasadat fasada jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Yang kami hormati, kami muliakan seluruh audiensi jamaah majelis ta'lim Tesa At-Thaibah. At-Thaibah, khususnya RW 18 yang alhamdulillah pada sore hari ini ibu-ibunya kurang lebih sekitar 10.000 orang yang hadir. Amin. Ya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang lagi sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang lagi banyak hutangnya mudah-mudahan cepat lunas. Semua aminnya pada kenceng ya. Kalau urusan hutang paling kenceng ya. Malaikat aja dibentak-bentak ya. Karena amin itu yang mengijabah biasanya yang melaporkan adalah malaikat Allah. Jadi tidak langsung serta-merta itu langsung melesat ke Allah. Apapun selalu ada tawasul. Apa Bu? Tawasul. Tawasul. Tawasul itu merupakan wasilah, perantara. Ada sesuatu yang bisa kita sampaikan sore hari ini, mudah-mudahan ibu-ibu majelis ta'lim semuanya, ketua majelis ta'lim, yang mana ibunya kedua majelis ta'limnya yang tadi ngomongnya lancar benar ya, tanpa titik, tanpa koma. Iya, Masya Allah ya. Tabarakallah, luar biasa sekali. Jadi sore hari ini ada Bu RW, juga ada Bu RT-nya ada.
Bu Camat ada. Ada lagi di rumah Pak. Agak deketin, dideketin gitu Pak Ustadz. Kurang dekat ya. iya. Ya. Ini udah cukup ya, mic-nya udah cukup dekat ya. Bu Lura ada. Ya, semua diundang ya. Jadi di sini juga ada Ibu Gubernur ya. Alhamdulillah sore hari ini kita akan membahas seputar keutamaan tentang bahwa hati-hati dengan penyakit hati ya. Artinya apa? Sesuatu yang kontradiktif dengan sesuatu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara hati adalah suatu konsep yang luar biasa sekali, menjadi punten ya. Selamatnya seorang hamba atau celakanya seorang hamba itu dari konsep hati, diawali dari hati. Nanti celaknya manusia itu berupa dari lisan ya. Ini merupakan suatu yang harus bisa kita garis bawahi dengan baik. Seluruh audiensi yang kami hormati dan kami muliakan, mudah-mudahan kurang lebih sampai 5:30 nanti ada sesi tanya jawab ya. Insya Allah ini pengajiannya pengajian yang ada di Majelis Ta'lim At-Thayyibah. Mudah-mudahan senantiasa ibu-ibu senantiasa istiqomah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Punya amalan apapun sekecil apapun, ya selalu dengan coba melapangkan hati, membersihkan hati. Karena penyakit hati itu luar biasa. Kenapa? Saya membacakan satu surat yang istimewa, orang yang senantiasa bisa diselamatkan oleh Allah dalam surat ini. Nyala sendiri nih. Kenapa nggak dari tadi? Biar sayanya kerennya kelihatan kan? Masya Allah, kepedean banget ya. Jadi di surat Asy-Syu'ara. Tadi surat apa yang saya baca prolog di depan? Asy-Syu'ara. Ada yang tahu cung ayat berapa? Ya, jangan pegang HP buka YouTube. Tolong matikan dulu semuanya ya. Nanti ada seputar pertanyaan tentang konsep hati yang bersih dan hati yang berpenyakit. Jadi hal yang paling terbaik adalah kita paling utama membersihkan hati. Karena tidak sedikit ibu-ibu yang di majelis taklim, orang-orang yang senantiasa ikut kajian, orang-orang yang senantiasa tilawah, tapi hatinya susah bersih dari penyakit hati. Ini berlaku pada setiap manusia. Yang namanya manusia, al-insan makhlul khata'i wa nisyan. Jadi manusia itu tempat khata, tempat salah, nisyan, tempat lupa. Jadi kalau masih manusia pasti lupa. Saya mau tanya ke ibu-ibu yang di depan, punten, ustadz manusia bukan? Kiai manusia bukan? Alhamdulillah ya. Ibu suka makan nasi? Ya, kalimat nasi. Jadi tadi nisyan dari kata nasaya. Nasiyan itu bentuk masdar. Ya, setiap yang bertanwin itu disebut isim. Mau pakai yang mana? Baterainya udah diganti. Iklan dulu Ustaz. Izin katanya ya. Apa ini buat Ibu-ibu punten ya, lebih enak pakai mic yang ini apa mic yang di telinga? Yang mana kira-kira? Lebih nyaring yang mana? Mic yang sekarang apa yang tadi? Yang ini. Berarti saya pakai yang ini. Ya, ketua majelis taklim saya pakai yang ini. Ibu-ibu bilang pakai yang ini. Ya, insya Allah keberkahan milik kita semuanya. Jadi hati-hati dengan penyakit hati. Sebenarnya ayat yang lebih spesifik tentang urusan penyakit hati ada di surat Al-Baqarah ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan.
walahum adzabun. Terus bima kanu yakzibun. Benar ayatnya itu. Ya, kalau ayat yang ada orang yang hidup tapi hatinya mati, ini lebih dari berpenyakit. Masih surat Al-Baqarah, kira-kira siapa yang tahu? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun. Hafal semuanya surat Al-Baqarah yang itu? Semua surat Al-Baqarah hafal? Ini adalah punten semuanya jamaah yang hafizah. Amin. Ngaji tafsirnya hari Senin, betul? Sambil puasa Senin. Ya, kalau lagi gak haid. Ya. Insya Allah ini ibu solehah semuanya, amin. Ya, jadi ciri-cirinya mau memperbaiki diri meskipun diri ini selalu tidak baik. Maka perbuatan baik itu diawali dengan sengaja kita selalu duduk di majelis taklim. Jadi orang yang duduk di majelis taklim itu bukan berarti punten orang yang soleh-solehah, bukan. Tapi orang yang senantiasa selalu mau memperbaiki diri. Ya, jadi karena hati itu konsepnya terbagi tiga. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Hati itu konsepnya dibagi tiga. Yang pertama, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Saya kasih tahu nanti ini menjadi pertanyaan door fresh. Ya, ini adalah surat Asy-Syu'ara ayat 8. Yang tadi khatamallah surat Al-Baqarah ayat 7 fi qulubihim marad. Spesifik ayat hari ini tentang urusan penyakit hati di surat Al-Baqarah ayat 10. Maka kata Allah, siapa yang senantiasa hatinya selamat pada hari yauma la yanfa'u malun, pada hari di mana la yauma, ini hari yang dimaksud adalah dalam tafsir Nawawi. Saya bawa kitab tafsir Nawawi hari ini. Ya, jadi kalau ngaji kajian memang kitabnya di bawah. Kalau ceramah tadi saya suruh berdiri sama teh aja, nanti kitabnya nggak saya baca. Ya, jadi kalau hati yang selamat pada hari di mana mal, harta benda, urusan dunia. Orang yang cinta dunia itu banyak. Ini disebut hedonisme. Apa kata kanjeng Nabi? Al-hubud dunya wa kariyatul maut. Cinta dunia itu menyebabkan orang itu takut pada kematian. Banyak orang yang takut mati, banyak orang yang tidak mau mati. Ketika apa? Kesenangan dunia itu senantiasa ada pada dirinya. Punya rumah mewah, mobilnya mewah, ya, usaha lancar. Semua yang sifatnya dunia sebenarnya menipu. Ketika dunia itu tidak dibawa dalam urusan kebaikan, karena dunia bukan urusan akhirat, tapi ada urusan dunia yang dibawa ke akhirat yang disebut amal jariyah. Yang ini ya, ada kiai ustadz gemes pengen yang infakin aja. Ya, kalau ngelihat suami, punten, ibu kalau ngelihat suami jarang punya duit, kira-kira rasanya kayak gimana? Saya perwakilan satu yang pakai kacamata. Kalau suami duitnya kurang banyak, kira-kira jawab.